Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir sekada yang telah saya buat. Jadi judul proyeknya masih sama seperti kemarin mengenai kontrol reaktor nuklir. Ini adalah gambaran proyeknya. Di sini ada reaktor nuklir. Pada reaktor nuklir ini terdapat yang merah merupakan kontrol rod atau batang pengendali buat bahan bakar nuklirnya. Kontrol rod ini nanti dikontrol dengan si slider yang ini. Kemudian di dalam tangkinya juga ada ini warna biru. Ini merupakan tanda indikator airnya. Indikator air ini dikontrol dari ketiga slider ini, yang pump, cooler, sama ini bahan bakarnya. Oke, di sini saya hanya akan menjelaskan konfigurasi buat setting dari HMI ini ke PLC, terus sama ke MQTT. Terus dalam menghubungkannya itu saya menggunakan OPC UA Explorer, OPC server. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi untuk rincian programnya seperti ini. Untuk alamat di PLC-nya, di sini pada PLC inputnya ada switch on dan switch off. Saya alamatkan di alamat 0.00. Kemudian ada bahan bakar. Bahan bakar kan di sini merupakan slider gitu. Jadi saya alamatkan ke D00. Ini merupakan alamat untuk menyimpan data berupa word, berupa bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksadesimal disimpan di sini. Tapi saya akan menyimpannya dalam bentuk bilangan desimal. Kemudian ini juga sama memakai data, terus cooler juga memakai data. Nah, untuk inputnya mungkin segitu ya. Bener. Terus berikutnya ada output ya. Output di sini ada beberapa. Yang pertama ada output power. Jadi output power ini kalau di HMI-nya sih merupakan tegangan listrik ini. Bentar saya simulasikan. Nih, jadi nanti di sini akan muncul gitu tegangan listriknya. Berhubung di sini saya belum menyalakan OPC-nya, maka ini akan not responding. Tapi kurang lebih akan seperti ini nantinya. Ini merupakan outputnya. Terus ada output suhu. Output suhu ini yang ini ya, suhu reaktor. Terus ada output water. Output water ini yang level air nih. Ini dia akan ditampilkan di sini. Terus ini ada kondisi ya, sebenarnya ini output sekaligus input si alarm nih. Ada 3 kondisi, jadi kondisi saat low, saat normal, dan saat high. Dimana dalam implementasinya itu ketika berada di logika low gitu akan dihadapkan pada kondisi di mana BB. Jadi BB ini merupakan bahan bakar. Terus bahan bakarnya itu dalam kondisi kurang dari 3 gitu. Jadi saat kondisi kurang dari 3 or atau si ininya kurang dari 3, si pumpnya ini kurang dari 3, maka dia akan menjalankan instruksi alarm low.
Terus dia akan juga menjalankan output berupa coolernya. Ini sebenarnya bukan cooler, salah ini mah input. Paling menjalankan output berupa suhu, output ini nih suhu dari data memori, dia akan menjalankannya. Terus output power yang ini. Terus setelah dipanggil semua gitu, maka si HMI kemudian akan memanggil sistem mati gitu. Dalam memanggilnya dia terlebih dahulu akan memanggil delay sebesar 10 detik. Kemudian berikutnya untuk logika low, jadi logika low ini bahan bakarnya antara 18 dan kurang dari 18 dan lebih besar dari 3. Terus di N-kan dengan P ini bukan pump ya, P ini jadi penjumlahan antara pump dengan cooler ya, nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan. Terus saat kondisi normal dia akan menjalankan instruksi alarm normal, cooler, suhu, dan juga power. Itu untuk kondisi normal. Berikutnya untuk kondisi high, di mana kondisi high ini si bahan bakarnya itu lebih besar dari sama dengan 18 dan di N-kan dengan si P ini merupakan penjumlahan pump dengan cooler, dimana nanti hasilnya adalah 20 juga. Jadi P ini pump dijumlahin dengan cooler. Ini kan pumpnya 20 tambah 20 ya. Terus dibagi dengan 2 gitu. Jadi hasilnya tetap 20 pump sama cooler ini. Itu hasil maksimalnya. Di sini kan kalau misalnya hasilnya kurang dari 18, dia akan menjalankan perintah high ini. Terus dia juga akan menjalankan perintah suhu dan menjalankan perintah output powernya, sama seperti kondisi-kondisi di atas. Selain itu juga ini sama seperti kondisi yang nomor pertama, yang logika low ini. Saat dijalankan dalam 10 sekon kemudian dia akan menjalankan perintah mati, yang artinya sistem yang tadinya on akan otomatis dimatikan. Oke, langsung saja untuk konfigurasinya. Mari kita mulai itu. Pertama kita buka software CX Programmer. Nih kita buka. Di sini saya menggunakan software CX Programmer yang versi 9. Untuk versi yang terbaru mungkin lebih baik. Kemudian kita buka gitu, project PLC yang telah kita bikin. Saya udah bikin namanya project SCADA karena memang ini untuk tugas akhir SCADA. Oke, kita open. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di flow proses di sini, ini kurang lebihnya sama di program PLC-nya. Jadi saat kita tekan start, si PLC-nya akan menjalankan perintah run, hingga dia akan menghidupkan coil pada alamat 10.06. Terus alamat ini nanti akan mengunci interlock. Pada interlock ini ada beberapa kondisi seperti yang di Excel ini, yakni low atau kondisi suhu rendah, kemudian kondisi high normal, dan kondisi high gitu. Nah, di sini untuk low saya menggunakan div up. Jadi gunanya div up, meskipun dia sudah dilepas gitu,
kayak saklar aja gitu. Saat ditekan dia langsung menyalakan 10.02. Nanti otomatis dikunci oleh pengunci ini. Saat koil 10.02 nyala, dia akan menyalakan koil 10.05 yang merupakan sebuah cooler gitu, indikator cooler on. 10.00 yang merupakan indikator suhu dan 10.01 yang merupakan indikator power. Selain itu dia juga akan menjalankan fungsi timer, di mana timer ini saya set 10 detik sehingga seperti yang dijelaskan di sini, dalam 10 detik kemudian timer ini akan berjalan dan akan mematikan sebuah sistem. Di sini untuk mematikannya saya panggil fungsi T00 pada indikator on atau ladder diagram yang paling atas. Oke, berikutnya ini kondisi normal. Kondisi normal sama seperti kondisi low, bedanya dia nggak dikasih ini aja, nggak dikasih timer, soalnya kan normal kondisinya. Terus kondisi high, nah kondisi high ini juga sama seperti kondisi low. Dia jadi akan, kalau ditekan akan mengaktifkan cooler 10.08, terus akan mengaktifkan cooler on, suhu, indikator power, dan sama dia akan memanggil fungsi timer dan akan menonaktifkan ladder diagram yang atas ini kalau misal udah 10 detik. Bentar, ini settingannya masih 5 detik. Kita set jadi 10 detik. 10 detik itu pagar 10.00 100. Sini soalnya kan dikali nanti 100 dikali ini 100 ms, jadi kan 10.000 ms. 10.000 ms sama dengan 10 detik. Kemudian di sini ada interlock lagi, interlock clear gitu. Jadi untuk penguncinya ini tuh fungsinya itu untuk program PLC nya. Kemudian dari program ini kita akan mengkoneksikannya ke OPC. Dalam hal ini saya memakai OPC Keep Server X. Ini buat server OPC-nya, OPC servernya itu. Kita jalankan terlebih dahulu OPC-nya. Nanti akan tampil seperti ini. Ini untuk OPC servernya, jadi buat server menjembatannya antara koneksi si ini software CX Programmer, mana sih? CX Programmer dengan software PC Builder Pro. Sama saya di sini juga menggunakan software Matricon OPC UA. Jadi Matricon OPC UA ini fungsinya buat sama mengelola tag gitu. Bedanya dia pakai koneksi Ethernet, yang mana koneksi ini bisa lebih canggih gitu, bisa dikoneksiin ke banyak perangkat. Nah, untuk tahap selanjutnya kita buka CX Simulator. Teman-teman kalau misal tidak menginstal CX Omron itu, biasanya CX Simulator ini udah include di dalamnya. Kita cukup mengetikkan CX Strip Simulator pada menu search, kemudian kita jalankan, nanti dia akan terbuka seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial mengkoneksikan antara PLC ini, PLC Omron, dalam hal ini CX Programmer, dengan Keep Server X menggunakan
CX Simulator. Pertama, saat dibuka akan tampil menu seperti ini, kemudian kita klik New, kita klik OK, kemudian kita klik Next. Nah, di sini teman-teman akan memilih CPU ya apa yang akan dipakai. Kalau di saya sih cek programnya menggunakan CP1L. Untuk mengetahui itu, biasanya pada awal pembuatan program cek programmer itu sudah ada, tapi kalau misal lupa kita bisa melihatnya di change model. Nih CP1L, kemudian kita lihat CPU-nya ini tipe L seperti itu. Terus kita samakan di CX simulatornya, kita cari CP1L, nih CP1L yang ini saja nih, DT10T1D gitu. Kemudian kita next, lalu ini biarkan default, kita next lagi, ini juga biarkan default, kita next. Nah, di sini kita akan setting itu port COM yang akan kita gunakan. Dalam hal ini, untuk sebelum menyetingnya kita harus membuka port terlebih dahulu. Untuk membuka portnya, pertama kita harus ini dulu, membuka software virtual serial port. Jadi teman-teman harus menginstal terlebih dahulu software ini. Oh iya, sudah terbuka soalnya. Nanti kalau udah terbuka, bikin 2 port gitu, COM1 sama COM2. Tapi sebelum membuat portnya, kita terlebih dahulu membuka portnya di Windows Firewall agar bisa dipakai. Karena secara default port ini belum bisa dipakai. Kita buka Windows Defender yang with Advanced Security gitu. Kita buka, terus pada inbound rule klik new rule gitu. Nah, nanti klik port, terus klik next. Ini biarkan default. Ini kita isi portnya. Saya kan udah isi port yang 1 dan 2. Di sini saya pilih 3 dan 4. 3 dulu lah. Ini salah, ini mah buat koneksiin antara keep servernya, settingan keep servernya. Maaf, salah ini. Lupa saya. Kita buka terlebih dahulu si ininya, bener ini di sini, bikin aja nanti port yang COM1 dengan COM2. Lanjut kita ke PLC, ini langsung aja kita edit. Oh, ininya diklik. Next ya. Sebentar terlebih dahulu. Oke, lanjut. Jadi nanti berhubung saya udah lewat tadi config manager, nanti next saja. Terus untuk virtualnya pilih yang controlling, nanti akan tampil menu seperti ini. Kalau udah, kita klik connect. Setelah klik connect, nanti di sini kalau misalnya udah terkoneksi dengan benar, maka networknya akan menyala warna hijau nih. Terus selanjutnya, kalau udah konfigurasi buat CX simulatornya, kita konfigurasi untuk keep server X nya. Oke, kita buka keep server X, kemudian
Untuk connectivity kita klik kanan, terus new channel itu. Nah, nanti akan pilih gitu tipe-tipe PLC apa gitu. Sini kan berhubung memakai Omron, jadi kita pilih yang Omron Fin serial. Kemudian kita next lagi channel 3. Kita next, ini disesuaikan sama baud rate di PLC-nya. Di saya kan baud rate-nya itu 11.002, jadi nanti diklik aja yang 11.502. Kita next lagi. Terus next lagi. Ya, nanti kalau udah kan seperti ini. Kita nanti klik finish aja, berhubung saya udah bikin, jadi saya klik cancel saja. Ini contoh yang telah saya bikin, nanti akan jadinya seperti ini. Diklik aja ini yang device satunya nih. Nah, ini adalah beberapa tag yang sudah saya buat. Untuk membuat tag caranya gampang, kita klik kanan kemudian klik new tab. Di sini merupakan alamatnya gitu, namanya gitu, namanya misal kita apa gitu. Terus di sini merupakan addressnya. Address di sini saya menggunakan CIO. Terus di CIO ini untuk memasukkan nilai input dan output. Di PLC saya kan misal kita masukkan nilai ini 0.00 nih. kan berarti di sini nolnya harus ada 4, terus titik 00 seperti itu. Kalau misal mau masukin itu contohnya. Nah, ini adalah beberapa tag yang sudah saya buat. Nih, contoh kayak gini nih, nanti ditiru aja. Terus ini buat yang data ya. Ini nanti akan disimpan di data D0000. Kalau misal yang boolean pakainya sama CIO. Yang word itu harus pakai D. Kurang lebih seperti itu. Susah sih. Oh ya, sebelum kalau udah beres ini nambahin device-nya, kita masuk ke sini. Ke ini menu apa sih namanya? Menu di bawah lah. Terus kita klik ini, kita klik kanan, kita klik OPC UA configuration. Nah, nanti di sini akan tampil alamat default seperti ini. Nah, ini kan ada port 49320. Port ini masih belum terbuka. Untuk membukanya biasa kita menggunakan Windows Defender dulu, membuka Windows Defender. Terus isikan spesifikasi port. Nah, gitu. Tadi kan 49320. Nanti tambahin aja di sini 49320. Kemudian next aja gitu. Terus nanti di allow yang baud rate-nya. Kalau udah langsung aja finish gitu. Nanti akan jadi gitu. Bentar saya ini ada di sini. Saya liatin nih contohnya. Mana ya? Inbound rules.
cancel. Ya pokoknya nanti itu adalah di situ. Oke, kalau udah di setting, selanjutnya kita buka yang OPC UA atau OPC DA-nya. Di sini saya udah membukanya. Saya menggunakan matrikon OPC UA dan satu lagi matrikon OPC DA. Kita buka matrikon OPC DI. Ini namanya matrikon OPC Explorer. Jadi nanti kedua matrikon ini yang DI sama AI kita koneksikan dengan ini keep server X-nya. Pertama kita yang gampang dulu, kita ke matrikon OPC Explorer atau yang OPC DI. Kita langsung aja di keepware, kemudian kita klik connect gitu. Nah kalau udah connect kayak gini, kita add text, tapi sebelum itu saya belum menjalankan PSC-nya. Kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian klik add tag. Nah ini adalah tampilan dari menu tag. Di sini kan saya men-settingnya di keep server di channel 2. Jadi kita buka yang folder channel 2. Nanti di sini ada, kita expand, kemudian device 1, klik device 1. Nah di sini kan ada beberapa tagnya gitu. Kita langsung ini aja seret. Berhubung saya tagnya banyak, jadi mungkin agak lama. Oke, saya percepat. Salah.